Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Demi membeli narkoba dan membayar utang, seorang pria di Kutai Barat nekat mencuri hingga 19 kali. Satu rumah rusak berat dan satu lainnya terdampak oleh longsor di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Sejumlah kategori konten lokal diberi penghargaan oleh redaksi SCTV Indosiar untuk mendorong semangat wartawan berkreasi. Rafius, warga Bongan, Kutai Barat ini merupakan spesialis pencurian. Dari catatan polisi, Rafius sudah 19 kali beraksi di berbagai tempat. Tidak hanya mencuri, pelaku juga pernah melukai korbannya yang memergoki aksinya. Saat ditangkap, Rafius mengaku nekat mencuri demi membayar cicilan bulanan dan membeli narkoba. Penangkapan terhadap Rafius setelah polisi menerima aduan korban yang kehilangan ponsel dan uang tunai lebih 5 juta rupiah. Rafius yang saat itu berdiri di tepi jalan dibekuk setelah polisi menghubungi ponsel korban. Kemudian motivasi yang dilakukan oleh pelaku dalam hal melakukan tindakan melawan hukum tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut juga terduga pelaku rencananya untuk membeli paket sabu-sabu. Kemudian juga berkaitan untuk membayar cicilan sepeda motor. Untuk yang bersangkutan, kami langsung berkoordinasi dengan Kasat Narkoba terkait dengan penggunaan sabu-sabu dan tadi malam telah dilakukan pengambilan tes urin dan yang bersangkutan positif sabu-sabu. Akibat perbuatannya, Rafius dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Seorang pria berinisial YGA ditangkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim setelah kedapatan mengunggah foto dan video tidak senonoh di media sosial. Bersamanya disita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk merekam aktivitas pornografinya. Kepada polisi, tersangka menyatakan jika profesinya selama ini menjadi gigolo dan kegiatan sudah dikerjakan selama setahun. Untuk menarik minat pelanggannya, ia sengaja menyebarkan konten tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo menyatakan perbuatan tersangka ini akan menyebabkannya terancam pidana 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jadi kasus tentang konten pornografi, ya, di mana yang bersangkutan itu melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, ya, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah, di mana di pasal 29 juga diatur junto pasal 4 huruf A dan E nomor Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, di mana ancaman penjaranya minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun. Jadi ada ancaman standar-standar aja ya. Meski YGA sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun penyelidikan perkara ini masih berlangsung. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Rumah kontrakan di Jalan IR Sutami, Gang Pusaka, Sungai Kunjang, Samarinda, Rabu siang digegerkan dengan penemuan jasad perempuan. Saat ditemukan, posisinya tertelungkup dekat lemari pakaian. Polisi yang menerima informasi tersebut secepatnya melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit. Salah satu warga menyatakan mendiang yang diketahui bernama Bariah itu tinggal seorang diri. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, mendiang masih terlihat beraktivitas dan sempat pamitan hendak pulang ke Balikpapan. Bukan dia aja di kantongnya tadi dia. Dia tinggal sendiri. Ini baru berapa hari sih pulang dari Balikpapan habis lebaran. Oh, baru beberapa hari bolak-balik. Terus dia nelfon saya, mau pindah. Ayo, kumpul. Dan datangnya tambah pasnya, cabut berkas 13, ayo. 6 ini dia mau balik ke Balikpapan makanya. 13. Oh gitu ya. Sebelumnya ada pesan nggak dia sama ibu atau gimana? Ada sih dia pesan apa sih? Berarti kemarin terlihat masih baik-baik aja bu. Baik-baik aja. Masih 8-an tadi ya? Jam 8. Yuk ini aja. Jam 9. Jam 9 ya? Jam 9. Pasti lewat dikit. Poset. Jam 9 pasti lewat. Saat itu sedang apa pak? Memang dicari atau gimana korban? Karena dia kan kerja, kan tidak masuk kerja dicari dari kantornya. Kita bisa nyaut, pergi disuruh ke sini. Datang ke sini ya. Ya baru sama orang-orang di sini diajak pulang, buka pintu lihat. Belum diketahui pasti penyebab kematian perempuan tersebut. Polisi masih menyelidikinya untuk memastikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.